kembali lagi dengan Miss Fanya di sini. Nah, hari ini di pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar tentang menjelaskan makna kata tentang keberagaman benda. Ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, di sekitar kita terdapat banyak sekali benda. Nah, benda-benda tersebut dapat dibedakan berdasarkan apa aja kira-kira ya? Yang pertama, berdasarkan bentuk. Lalu juga bisa dibedakan berdasarkan ukuran, kemudian warna, lalu permukaan, lalu wujud, dan juga rasanya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang wujud benda. Nah, berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama benda padat, lalu yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Nah, ayo kita pelajari satu persatu ya. Nah, yang pertama benda padat. Ada benda padat yang bersifat lunak. Jika ditekan, bentuknya dapat berubah. Contohnya lilin mainan, lalu panah liat. Nah, ada benda padat yang bersifat keras. Meskipun ditekan, bentuknya selalu tetap. Contohnya kayu dan kaca. Ada juga benda padat yang bersifat lentur. Jika ditarik atau ditekan akan berubah dan kemudian kembali ke bentuk semula. Contohnya karet gelang. Oke, selanjutnya yang kedua, benda cair. Nah, sifat benda cair tidak selalu sama. Ada benda cair yang bersifat kental. Contohnya kecap manis, madu, dan oli. Ada benda cair yang bersifat encer, contohnya air mineral, kemudian sari buah, dan juga susu cair. Meskipun berbeda, sifat dasar benda cair sama, yaitu bentuknya sama seperti wadahnya. Bisa kalian lihat ya di gambar-gambar ini, mereka mengikuti bentuk wadahnya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas sulit diamati, akan tetapi benda gas selalu ada di sekitar kita. Angin, udara, dan asap termasuk benda gas. Bentuk benda gas sesuai dengan bentuk wadahnya. Misalnya, udara di dalam balon. Ukuran benda gas juga mengikuti ukuran wadahnya. Oke, nah sekarang kita mau lihat nih beberapa kosakata tentang wujud benda yang terdapat di dalam teks yang sudah kita baca. Apa saja itu? Yang pertama, wujud. Wujud artinya rupa dan benda yang dapat diraba. Yang kedua, benda. Benda artinya segala yang ada dalam alam dan berwujud. Yang ketiga, berubah. Berubah artinya menjadi lain atau berbeda dari semula. Yang keempat, cair. Cair artinya atau maknanya bersifat seperti air, tidak padat. Lalu yang kelima, sifat. Sifat artinya rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda. Lalu yang keenam, padat. Padat artinya mempunyai isi, bentuknya tidak cair dan tidak berupa gas. Lalu yang ketujuh, lunak. Lunak artinya lembut atau empuk. Yang kedelapan, lentur. Lentur artinya mudah dikeluk-kelukan, tidak kaku, tidak mudah patah. Lalu yang kesembilan, gas. Gas artinya zat ringan yang seperti udara. Lalu yang ke-10, encer. Encer artinya cair, berarti tidak kental. Oke, selanjutnya. Nah, kita dapat menemukan makna atau arti kosakata baru menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kita sebut dengan KBBI. Oke, selanjutnya, setelah mengetahui arti kosakata, kita dapat berlatih membuat kalimat agar lebih paham dengan kosakata baru yang kita temukan. Nah, berikut adalah contohnya ya. Nah, di sini ada kosakata, lalu ada contoh kalimatnya. Nah, kosakata cair. Contoh kalimatnya, madu termasuk benda cair. Lalu yang kedua, gas. Contoh kalimatnya, asap termasuk benda gas. Lalu yang ketiga, padat.
Nah, contoh kalimatnya, kayu adalah benda padat yang keras. Lalu yang keempat, wujud. Wujud benda terdiri dari padat, cair, dan gas. Oke, nah sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga kalian boleh mengerti ya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dah.